dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Hosiana. Silakan duduk. Shalom. Akhirnya kita tiba di penghujung Minggu Sengsara. Setelah hari Minggu ini kita akan memulai hari-hari menjelang kematian Kristus yang akan kita rayakan pada Jumat Agung nanti. Kekasih Tuhan sekalian, apa yang terjadi ketika kasih dan keadilan bertemu? Ketika Allah mengasihi dunia, Ia juga adalah Allah yang Maha Adil. Kasih tidak bisa diabaikan, demikian juga keadilan tidak dapat diabaikan. Dan ketika kasih dan keadilan bertemu, maka akan ada pengorbanan. Kita ingat bahwa umat Israel adalah umat pilihan Allah, umat yang dipilih oleh Allah, umat yang dikasihi oleh Allah. Tetapi apa yang terjadi bagi mereka? Ketika mereka membelakangi Tuhan, Allah tidak membiarkan mereka. Allah menghukum mereka bahkan dengan kematian. Demikian juga kehidupan setiap umat manusia. Yohanes 3 ayat 16 menyatakan, karena begitu besar kasih Allah dan Dia tidak menginginkan seorang pun di antara kita binasa. Itulah kasih Allah kepada saya dan saudara, kepada semua umat manusia. Tetapi ketika kasih Allah itu bertemu dengan keadilan yang mesti dilakukan oleh Allah, maka apa yang terjadi? Saya dan saudara harus berhadapan dengan keadilan Allah. Apa itu keadilan Allah? Hukuman. Tidak ada cerita. Dan hukuman dari dosa-dosa kita adalah kebinasaan. Maut menjadi bagian kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, tema kita pengorbanan, kasih dan keadilan Allah bagi dunia melalui jalan salib. Bacaan ini mengemukakan kepada saya dan saudara bahwa jalan satu-satunya yang akan terjadi ketika kasih Allah bertemu dengan keadilannya yang maha adil, maka jalan salib menjadi jalan keluar. Ada orang yang bertanya, kalau Allah maha kasih, kenapa Yesus harus disalib? Ya, karena Ia tidak saja maha kasih, tapi Ia juga maha adil. Saudara-saudaraku, di penghujung Minggu Sengsara ini, kita melihat jam-jam kematian Yesus semakin dekat. Sekitar antara jam 10 sampai jam 12 malam mereka masih duduk bersama. Yesus berdoa bagi mereka, itu dicatat oleh Injil Yohanes. Berdoa syafaat yang panjang untuk para murid. Mereka masih bernyanyi-nyanyi di meja jamuan malam. Dan sekitar hampir jam 12 mereka keluar ke Getsemani dan Yesus bergumul dalam doa yang berat di sana. Kurang lebih sekitar antara jam 2 sampai jam 3 dini hari Yesus ditangkap. Karena hari masih gelap, mereka belum boleh membawanya ke pengadilan Pilatus. Karena itu mereka menggiringnya ke mahkamah agama. Di sana ia diadili dahulu oleh Hanas,
mertua dari Kayafas sang imam besar. Dari Hanas tidak menemukan kesalahan. Hanas mengirimnya ke Kayafas. Di Kayafas pun tidak menemukan kesalahan, walaupun begitu banyak tuduhan yang diberikan kepadanya. Tentang Yesus menyebut dirinya anak Allah, itu adalah sebuah pelecehan, sebuah penghujatan bagi agama Yahudi. Tapi bahkan Kayafas pun tidak menemukan kesalahannya. Dan di hadapan mahkamah agama inilah Petrus menyangkali Yesus. Dari Kayafas, karena hari mulai menjelang pagi, kita membaca bahwa hari masih pagi, kurang lebih sekitar jam 6 dini hari. Mereka sudah membawa Yesus ke pengadilan atau rumah jabatannya Gubernur Pilatus waktu itu. Yang menarik di bacaan ini ialah pada ayat yang ke-28 dan ayatnya yang ke-31 ada sesuatu yang sangat kontroversi sekali. Di ayat yang ke-28 dicatat oleh Injil Yohanes bahwa mereka tidak masuk ke gedung Pilatus, gedung pengadilan, karena mereka tidak mau menajiskan diri mereka karena hari menjelang Paskah. Berarti orang-orang yang membawa Yesus ini adalah orang-orang yang ketat beragama. Mereka menjaga diri mereka dari kenajisan, karena kalau najis bagi orang Yahudi masuk di rumah orang kafir. Karena mereka harus mencuci diri mereka selama 7 hari. Sedangkan besok adalah Paskah, mereka mau makan Paskah. Mereka tidak mau menajiskan diri mereka. Karena itu mereka tidak masuk ke rumah orang kafir, yaitu Pilatus, yang bukan orang Yahudi. Menarik ya, mereka orang yang menjaga ketat keagamaan mereka. Tapi di ayat 31 kita menemukan bahwa dalam diri mereka ada rencana membunuh seseorang. Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Ketika Pilatus mengatakan, ambillah dia, hakimilah dia menurut hukum Tauratmu, mereka mengatakan kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Berarti mereka datang dengan niat membunuh, tapi mereka adalah orang yang menjaga ketat keagamaan. Mereka adalah orang yang menjaga hari-hari peribadahan, setia beribadah, setia membaca Taurat mereka, menjaga aturan-aturan mereka. Tapi hati mereka dipenuhi dengan keinginan membunuh. Ini sesuatu yang sangat kontroversi sekali. Sekitar jam 6 pagi Yesus diadili. Kalau Injil Lukas mencatat bahwa ketika Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus, dia mengirim lagi Yesus ke Herodes. Kemudian Herodes mengirim kembali dia ke Pilatus. Ya. Dia digiring dari satu tempat ke tempat yang lain, sambil diolok, sambil dipukul, dihina, ia disiksa. Ketika ia kembali ke Pilatus, Pilatus mencoba untuk menyiksa Yesus agar umat Israel merasa kasihan. Karena Pilatus bilang, aku tidak menemukan kesalahan dari orang ini. Baiklah, aku memberi hukuman kepadanya, kemudian aku akan melepaskannya. Tapi mereka bilang tidak. Berarti niat mereka sudah sungguh-sungguh. Bayangkan, ya. Mereka bilang kami tidak mau menajiskan diri kami, karena itu kami tidak masuk ke rumah Pilatus. Tapi niat mereka sungguh-sungguh, hari ini Yesus ini harus mati. Saudara-saudaraku yang kekasih, kurang lebih sekitar jam 8 keputusan kematian Yesus terjadi, hari Jumat jam 8 pagi. Jam 9 jam 8 sampai jam 9 itu
Dia mulai memikul salib dan berjalan menuju Kalvari, Golgota. Dan penyaliban terjadi kurang lebih sekitar jam 10 pagi. Dia mulai diangkat, disalibkan. Sampai jam 12 kegelapan meliputi seluruh negeri selama kurang lebih 3 jam. Dan ketika jam 3 sore ia mengatakan sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tangan kuserahkan nyawaku. Sedikit cerita tentang kronologi jalan yang harus dilewati oleh Yesus yang terjadi ketika kasih dan keadilan itu bertemu. Ketika kasih dan keadilan itu bertemu, Yesus menjalani ini. Dan ia mulai menjalaninya semenjak tengah malam, dini hari, kurang lebih mungkin jam 1, jam 2. Para prajurit mulai menangkap dia. Dia mulai menjalani jalan kasih dan keadilan itu. Saudara-saudaraku, yang menarik juga ialah dalam bacaan ini Pilatus mengatakan di ayat 38, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi yang terjadi mestinya ketika tidak mendapatkan kesalahan, kalau pemeriksaan di pengadilan, kalau hakim bilang aku tidak mendapatkan kesalahan apapun dari orang ini, maka orang ini mestinya dibebaskan secara hukum, hak-haknya dikembalikan. Mestinya pemulihan nama baik dan lain sebagainya. Tapi yang terjadi ketika ayat 38b, aku tidak mendapati kesalahan apapun, maka di ayat 40 umat Israel mengatakan jangan dia melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Barabas telah diketahui kejahatannya. Ia bukan saja penyamun, ia perampok, pembunuh, pemberontak. Orang yang telah diketahui kejahatannya dibebaskan, dan orang yang tidak didapati kejahatannya dihukum mati. Kenapa? Karena disitulah kasih Allah dan keadilan Allah bertemu. Yesus yang tidak didapati kejahatan itu harus disalibkan, karena ia harus menanggung dosa dan kejahatan saya dan saudara. Itulah kasih. Itulah kasih Allah kepada saya dan saudara. Karena saya dan saudara mestinya digantung di salib sebagai hukuman dari kejahatan dan dosa kita. Tapi tidak terjadi karena Yesus yang menanggungnya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa Pilatus tidak menemukan kesalahan pada Yesus? Karena dosa dan kesalahan itu bukan ada pada Yesus, tapi ada pada saya dan saudara. Jika hari itu Pilatus memeriksa semua orang, maka Pilatus akan menemukan dosa dan kesalahan ada pada semua orang. Dosa dan kesalahan itu ada pada saya dan saudara, maka Pilatus tidak menemukannya pada Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, hari ini kita belajar banyak hal. Yang pertama, kita belajar tentang kondisi hidup orang percaya. Sampai saat ini masih saja ada orang yang hidupnya berbeda dengan kehidupan rohaninya. Sama seperti umat Yahudi yang menjaga dengan ketat
kehidupan rohaninya, tetapi mereka tetap hidup dalam kedagingan. Keinginan-keinginan untuk melakukan hal-hal yang menyakiti sesama tetap mereka pelihara juga di dalam hidup mereka. Hal yang kedua, bacaan ini juga mengajarkan kepada saya dan saudara bahwa sampai hari ini masih saja ada anak-anak Tuhan yang memilih untuk hidup dalam kondisi memilih Barabas, memilih jalan kematian, memilih kedagingan daripada memilih jalan kebenaran atau memilih Yesus. Memilih untuk tetap hidup dalam kedagingan dan memilih Barabas memerintah hidupnya daripada memilih Yesus yang senantiasa menyatakan kebenaran. Saudara-saudaraku yang kekasih, dari dua pelajaran ini kita berhati-hati dengan kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita. Pelajaran yang sangat berharga ialah kita melihat betapa besar kasih Allah akan hidup kita. Ia mengasihi saya dan saudara dengan segala kelemahan-kelemahan kita. Dan ia memilih dan memutuskan untuk anaknya yang menanggung dosa dan kesalahan kita. Itulah keadilannya. Disitulah Allah melakukan keadilannya, meskipun ia harus mengorbankan anaknya. Hukuman harus tetap terjadi, kematian harus tetap dijalani, dan kematian itu ditanggung oleh Yesus. Hukuman itu ditanggung oleh Yesus melalui jalan salib. Hari ini kita belajar hal yang berharga ini, tentang betapa besar kasih Allah. Vokal grup Muger mengatakan, engkau bayar dosaku karena kasih setiamu. Segala kesalahanku ditimpakan padamu. Ini menjadi sesuatu yang akan menjadi bahan refleksi bagi saya dan saudara sepanjang hidup ini. Bahwa apapun yang kita jalani tentu punya risiko. Tentu punya risiko. Apapun keputusan yang kita buat tentu punya risiko. Ada konsekuensinya setiap dosa, kesalahan yang kita lakukan. Tapi berita baik, anugerah bagi saya dan saudara, semua itu ditanggung oleh Yesus di salib. Ia telah menanggung dosa nenek moyang kita. Ia menanggung dosa pribadi kita hari ini, dan ia terus akan menjadi pembela kita di hari depan. Karena itu berita sukacita ini mendatangi saya dan saudara, bahwa kita hidup dalam tahun anugerah Allah. Kita hidup di dalam kasih Allah, dan kasih itu terjadi karena keadilan yang telah Tuhan laksanakan bagi Yesus yang menanggungnya. Karena itu saya mengambil cuplikan kata-kata dari anak-anak TK. Mereka mengatakan, ajari aku cara mencintai, agar saya dan saudara tahu bagaimana kasih itu, dan kita melakukannya di dalam hidup kita. Ajari aku cara mencintai. Itulah cara mencintai Allah. Allah mencintai saya dan saudara demikian besarnya, sampai ia rela mengorbankan anak tunggal. Di minggu sengsara ini, marilah kita menjalani hari-hari kita dengan cinta yang besar, kasih yang besar yang Tuhan ajarkan kepada saya dan saudara. Karena cinta yang besar itulah kita bisa hidup. Cinta yang besarlah itulah yang membuat kita diselamatkan. Kita mendapatkan anugerah keselamatan dari Allah karena cintanya yang besar.
Karena itu hiduplah di dalam kasih Allah. Karena jalan salib telah dilalui oleh Yesus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, menolong saya dan saudara agar tetap hidup di dalam anugerah Tuhan hari lepas hari. Amin.